Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa? Alhamdulillah baik. Bapak Ibu tetap selalu bersemangat. Artinya kita berharap bahwa Bapak Ibu akan menjadi agen perubahan di tempat sekolah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di ruang kolaborasi pada sesi kedua ini, Ibu akan mempresentasikan diskusi yang telah Bapak Ibu laksanakan di sesi pertama. Ini kita sudah memasuki modul 1.1. Nah, untuk sudah terlihat Bapak Ibu? Hari ini di ruang kolaborasi pada sesi kedua forum diskusi kita akan merefleksikan filosofi pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara. Berharap dengan kita memanjatkan doa ini, acara ini bisa lancar. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melalui pada refleksi pembelajaran modul. Yang ketiga adalah aktivitas sesi, dan yang keempat adalah review aktivitas pembelajaran, serta yang terakhir adalah penutup. Nah Bapak Ibu, tujuan dari ruang kolaborasi ini Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu diharapkan nanti dapat mempresentasikan hasil diskusi yang telah Bapak Ibu lakukan pada sesi yang pertama terkait dengan penerapan pemikiran KHD. Tujuan dari pembelajaran kita yang kedua adalah Bapak Ibu nanti akan mendapatkan masukan dari rekan-rekan di luar anggota kelompok tentang hasil diskusi yang akan dipresentasikan oleh Bapak dan Ibu. Nah, marilah agar kita pada hari ini bisa lebih bersemangat lagi, mari kita lakukan ice breaking. Agar supaya kegiatan kita pada ruang kolaborasi ini dapat berjalan lancar, tentunya kita harus mempunyai kesepakatan-kesepakatan yang harus kita laksanakan. Apa yang kita lakukan di dalam kegiatan ini bisa dapat optimal dan efektif seperti itu. Di layar Bapak Ibu itu sudah ada kesepakatan, ada 6 kesepakatan yang harus kita laksanakan. Dari kesepakatan belajar yang sudah ada Bapak Ibu, apakah masih ada yang akan Bapak Ibu sampaikan? Kita sudah sepakat dengan kesepakatan belajar, kita lanjutkan. Kemarin Bapak Ibu sudah berdiskusi bersama rekan-rekan untuk membahas modul 1.1 ini. Kita saat ini akan merefleksikan kembali sejauh mana sih Bapak Ibu itu memahami modul 1.1, kan mengisi apa yang sudah Bapak Ibu pahami dari modul 1.1 itu. Menuliskan, bisa mengakses Jamboot itu ada pada kolom chat. Sudah menuliskan bahwa guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini memang sesuai dengan pemahaman kita bahwa di modul 1 bahwa anak akan tumbuh dan berkembang sesuai juga dengan faktor pendukung yang ada di luar anak tersebut. Baik sekali. Kemudian bahwa setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Sepakat ya Bapak Ibu bahwa memang kondisi alam yang terbentang luas itu akan membentuk karakter dari anak atau dari siswa kita Bapak Ibu. Keren sekali. Nah ini terakhir Bu Ari Eka menuliskan bahwa murid harus berkembang menurut karakternya. Artinya bahwa karakter dari siswa itu harus kita kuatkan. Demikian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah menuliskan dari semua refleksi pemahaman modul 1.1 di dalam Jamboard yang sudah saya sediakan, dan ternyata Bapak Ibu refleksi yang sudah Bapak Ibu tuliskan terkait dengan pemahaman modul 1.1 ini sudah sangat baik sekali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita memasuki pada sesi presentasi kelompok.
Nah, di dalam presentasi kelompok ini Bapak Ibu ada pembagian peran. Nah, yang pertama ada anggota kelompok yang berperan sebagai presenter. Jadi, Bapak Ibu yang berperan sebagai presenter ini nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian dari kelompok lain ada Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan. Tentunya Bapak Ibu, tanggapan yang kita harapkan di sini adalah merupakan tanggapan positif terhadap hasil presentasi dari kelompok yang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain ada pemberi tanggapan, juga ada Bapak Ibu yang nantinya akan menanya, ya, menanyakan terhadap kelompok lain apa saja yang dirasa masih mengganjal terhadap presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok yang berpresentasi. Nah, kemudian dari kelompok yang berpresentasi tersebut juga ada yang berperan sebagai penjawab. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, untuk kelompok yang presentasi juga menugaskan salah satu orang untuk menjadi penulis atau notulen. Sehingga nantinya Bapak Ibu, tanggapan-tanggapan positif yang Bapak Ibu dapatkan dari anggota kelompok yang lain akan bisa menguatkan kembali pemahaman Bapak Ibu terkait dengan modul 1.1. Nah, demikian Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk ininya apa, dibagi per orang atau terserah, Bu? Yang apanya itu, Bu? Untuk yang tanggapannya atau penyampainya? Ya, baik Bapak Ibu. Nah, ini mengawali dari presentasi kelompok bahwa nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan waktunya 3, ya, yang mana dari 30 menit itu 15 menit digunakan untuk presentasi, 8 menit untuk mengajukan tanggapan. Saya kuatkan kembali bahwa total keseluruhan untuk presentasi ini adalah 30 menit. Yang presentasi pertama, kelompok mana dulu Bapak Ibu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, silahkan. Kalau misalnya memang ada PPT-nya, silahkan juga di share screen Bu Ari. Silahkan Bu Ari. Ya, untuk tentang filosofi KHD yang masuk dalam konteks sosial budaya kita, yaitu adanya budaya cek-aceken. Ini sangat kental sekali di daerah pedesaan, di mana kita ketika membangun rumah itu mengajak serta para tetangga untuk bergotong royong membangunnya. Dan hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan, prinsip kolaborasi kepada siswa kita, serta menumbuhkan rasa keterbukaan terhadap hal-hal baru. Begitu Bu Rofika. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tadi kita sudah mendengarkan presentasi. Bapak Ibu sudah ada yang raise hand. Nah, Bapak Abdul Aziz dari kelompok 2. Nah, silakan Bapak Abdul Aziz, dipersilahkan untuk menanggapi ataukah bertanya Bapak Aziz, silakan. Terima kasih Ibu Fasilitator dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 ya, masalah cek-aceken. Saya juga ada satu pertanyaan Bu. Cek-aceken itu apakah masih relevan sekarang? Jadi contoh yang disampaikan kelompok 1 membangun rumah itu ya. Kalau bagaimana kalau menyikapi kalau ada yang kenapa nggak berpikir efisiensi, sekarang bisa bayar orang seperti itu. Terima kasih Bu, itu pertanyaan saya. Mari silahkan ditanggapi dulu dari kelompok 1. Kenapa sih kok budaya
keajegan itu masih dipergunakan. Kok nggak ngambil yang simple aja sih, yang instan bayar orang sudah cukup, seperti itu. Mari Terima kasih. Mungkin saya bisa menanggapi ini ya, dari pertanyaannya Pak Aziz. Kenapa kok nggak pakai orang saja? Kita bayar itu lebih efisien sebenarnya ya. Cuman kan di sini yang mau ditebalkan adalah nilai-nilai karakter untuk ini bergotong royong. Nah, di gotong royong itu kan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Memang awalnya dari dulu itu konsep dari gotong royong itu kan meringankan beban masyarakat gitu, membantu seperti itu. Nah, kalau seiring dengan perkembangan zaman, kalau misalnya dengan membayar, nah itu kan butuh biaya yang lebih tinggi gitu Pak Aziz. Kalau misalnya kita tidak mengingatkan anak-anak bahwa kita punya loh nilai-nilai luhur gitu yang harus tetap dilestarikan, maka semakin berkembang zaman, anak-anak akan kehilangan karakter budayanya Indonesia gitu. Jadi individualis nantinya. Semua diukur dengan materi. Keren sekali ya. Jadi disampaikan dari kelompok 1 yang diwakili oleh Bu Trinani bahwa sebenarnya itu bukan hanya karena simpelnya, tetapi muatan karakter yang ada di dalam budaya keajegan itu keajegan itu tidak melihat simpelnya, tidak melihat efektifnya, namun yang ditebalkan adalah karakternya, sehingga nanti diharapkan bahwa siswa itu tidak memiliki sifat egois, tidak memiliki sifat individualisme. Menarik sekali Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih Bu. Ketika nilai-nilai kearifan lokal tadi diajarkan di sekolah, maka itu menjadi pelestarian terhadap nilai-nilai lokal tadi. Maka tidak cukup itu menjadi tradisi di masyarakat, tapi juga kita upayakan dalam proses belajar anak-anak kita juga terbiasa mengambil nilai-nilai dari keajegan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairul, memang benar ya. Pada saat ini kita tahu Bapak Ibu bahwa tradisi seperti itu sudah mulai terkikis di dalam budaya kita. Dan memang terkadang sering Bapak Ibu kita merindukan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal kebersamaan ketika saat ini kita sudah waktu kita banyak tersita untuk memikirkan pekerjaan, waktu kita tersita untuk diri kita sendiri. Di suatu sisi, ketika kita sebagai makhluk sosial, bahwa kita tuh akan merindukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kepada siapa kita akan mewariskan budaya itu jika tidak kepada siswa-siswa kita. Mengapresiasi sekali dari kelompok 1 yang telah mengangkat budaya daerah tentang keajegan itu, sehingga nantinya seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa tradisi keajegan itu akan mempertebal rasa kepedulian siswa. Akan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oh ya, Bapak Hairul, silahkan disampaikan. Terima kasih Ibu Fasilitator. Karena kendala sinyal, PPT-nya tidak bisa saya sharekan, Bu. Seperti yang sudah disampaikan kelompok sebelumnya, bahwa banyak tradisi di wilayah kita yang itu perlu kita lestarikan karena mengandung nilai-nilai karakter yang baik. Kalau tadi keajegan itu kepada ada pekerjaan yang memang perlu dikerjakan bersama-sama, di daerah saya juga adalah tradisi yang membuat masyarakat itu memperkuat juga jiwa gotong royongnya. Namun ketika hajatannya acara membantu tuan rumah untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam acara hajatan itu dengan cara mereka membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk persiapan pernikahan. Ketika hal itu kami rancang untuk pembelajaran, maka pemikiran itu kami ajarkan sebagai berikut.
Siswa itu ketika diajarkan dalam kelompok, harapannya adalah saling melengkapi. Ketika mereka ada tugas, maka tidak harus mengerjakan yang sama. Satu misal, yang menyusun konsepnya adalah siswa 1, yang membuat visualisasinya siswa 2, dan yang mempresentasikannya adalah siswa 3. Ini adalah simbol bahwa mereka tidak punya kemampuan yang sama, namun bisa saling melengkapi. Ada yang bagian konsep, ada yang bagian memvisualisasikannya, dan ada yang mempresentasikannya. Ini adalah nilai yang kami ajarkan di sekolah yang berangkat dari tradisi lokal yang ada di daerah kami. Ya, silakan Bu Ari. Konsep yang disampaikan bagus sekali dan itu langsung ke siswa. Kalau kami tadi yang menyampaikan itu contoh di masyarakat. Mungkin ini bisa saling melengkapi ya Bu. Terima kasih Bu Ari. Nah, itulah Bapak Ibu. Alhamdulillah dari kelompok 1 sudah bisa menarik pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Memang seharusnya seperti itu Ibu, Bapak Ibu, bahwa apa yang kita gali dari budaya itu tidak hanya kita ambil konsepnya saja, tetapi lebih pada implementasi di dalam pembelajaran. Ambil nilai-nilai yang ada di dalam budaya, mengambil konsep-konsep yang ada di dalam budaya untuk kita praktikkan, untuk kita buat aksi konkret di dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih Bapak Hairul sudah berkenan berbagi, dan terima kasih juga Bu Ari yang sudah memetik pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Sebelum kita mengakhiri ruang kolaborasi pada hari ini, maka saya sampaikan kembali Bapak Ibu bahwa menarik sekali diskusi yang sudah kita laksanakan bersama. Apa yang bisa kita tarik dari hasil diskusi kita pada hari ini Bapak Ibu, bahwa sejatinya pendidikan di Indonesia itu haruslah merefleksikan kembali filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, alasannya apa Bapak Ibu? Karena pada dasarnya bahwa pembelajaran itu adalah berpihak dan melayani murid, berpihak pada murid, dan pembelajaran harus bisa melayani kebutuhan-kebutuhan siswa untuk bisa berkembang sesuai dengan konsep dirinya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam menyelenggarakan pembelajaran itu tentunya Bapak Ibu guru sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa mempertimbangkan unsur-unsur dari luar yang bisa menebalkan, seperti kata Bu Nani tadi, menebalkan karakter siswa melalui pembelajaran yang memerdekakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, bahwa siswa dengan desain pembelajaran yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu yang mengintegrasikan budaya daerah di masing-masing tempat Bapak Ibu akan menguatkan siswa tentang karakter dirinya, di mana karakter-karakter itu akan terbentuk sesuai dengan kodrat alam di mana siswa itu tinggal, dan tentunya akan dengan pembelajaran, dengan memberikan dasar-dasar karakter pada siswa, tentunya kita berharap siswa akan menjadi pembelajar yang kompetitif pada zamannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa selalu tergerak untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu sekalian, senantiasa bergerak untuk selalu menjadi agen perubahan menuju transformasi pendidikan di Indonesia, dan tentunya yang terakhir adalah Bapak Ibu selalu berkomitmen untuk menggerakkan semua elemen masyarakat sehingga akan bisa menunjang pembelajaran yang berpihak pada siswa. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.